juga ya gitu. Jadi memang produknya kita nggak main-main gitu. Jadi yang kita memang udah standarisasi udah ada itu kita pakai. Nah terus ini kan air kan ada nih bekas dari cucian. Nah air ini kita transfer distribusi ke proses pengolahan air limbah IPAL ya. Ini sorry saya tunjukin. Jadi di sini nanti itu air ngalir ke sini. Ini kita ada pompa buat transfer distribusi air bekas cuciannya di sini, Pak. Ya, nanti dia ngalir ke sini nih. Nanti kita sorong sini ke sini. Nanti ada bukannya. Ini kan ada transfer nih. Water level control. Jadi ada level control dia auto on distribusi ke luar ke sana. Ini 200 liter Pak, tapi dia kan ada WLC. Setiap udah penuh dia tanpa harus di meluap dia udah transfer gitu. Nah ini aktivitas kita di sini Pak. Jadi yang udah ditirisin udah kering, kita transfer di sini di mesin transfer. Nah dari transfer ini ada auto ya, auto dia buat blow reserve. Material tuh diserve dari sini. Terus masuk ke proses pengayatan, pemisahan antara debu dengan material yang kita ambil. Contoh nggak Regrin? Udah. Iya. Potongan ini, ya? iya pecahan-pecahan gitu deh bahasa umumnya. Pak granul sih sebenarnya bahasanya. Model tepung ya? Iya. Terus ini kan kita ada instalasi untuk proses pemisahannya. Ini dust collector. Jadi debu nggak kemana-mana sih. Debunya kita langsung pisahin, langsung kita masukin di karung debu. Ini dust collector pengumpul debu. Debunya dimasukin ke karung debu? Iya, karung. Kan debunya agak kasar juga sih sebenarnya. Iya, pasti ada debu Pak. Namanya kimia ya, pasti ada debu. Nah, jadi itu debu tuh nggak kemana-mana. Jadi sistem yang udah kita bikin tuh buat pengumpul debu. Jadi Enggak ke perseluruhan keluar. enggak Pak. Masyarakat gitu ya? Enggak, ini nih debu ini Pak. ini. Jadi ini debu. Iya. Terus Debu ini kita reject Pak. Ini nggak kita pakai lagi. kemana? Pendistribusi. Ini apa tadi, debu bos? Enggak, ini ada material. Granul tadi? Iya, yang Granul. hasil dari gilingan. Biji plastik bukan ini ya? Bukan Pak. Nah, ini kan kita bicara komposisi lagi nanti. Yang original kita nggak beli lagi kita beli. Ini juga sama biji plastik juga yang sak-sakan itu. Contohnya di dalam Pak. Pak soalnya nggak kebuka. Itu master. Ada WLC-nya. Jadi kalau misalnya udah sampai WLC dia langsung sedot, nggak sampai meluap-meluap. Ini proses filtrasi. Ini kan ada pompa nih, auto. Nah di situ ada pipa sedotnya. Jadi ini limbah yang dari cucian. Pertanyaan itu tadi in-out, ini tuh di sana. Ini outnya di situ tuh. Nah, nanti ibu bisa lihat, cek di sana sebelum filterisasi seperti apa, setelah difilterisasi seperti apa. Distribusi lagi. Nah itu nanti kita distribusi balik lagi ke sana. Tempat cuci tadi, Tempat cuci tadi Pak. pakai lagi. Dipakai lagi Pak. Jadi karena misalnya air minum Pak. Salin air bersih ya Pak. Bukan air minum. Dia untuk air minum. Itu tujuan untuk apa? Untuk MCK, betul? Betul? Ini juga mau diuji. Nah, ibu bisa bicara kapan itu bisa? Besok. Bisa pakai robot ini. Masih harus naik apa? Pak, kita ada dua ya, saya semua yang bisa pakai. Kalau model semua apa ibu Pak ambil? Tapi Pak, bisa material tenda ada bilang, cuma saya di dalam. Tujuan ibu ambil semua. Perbandingan Pak. Tujuan ibu ambil semua. Perbandingan kita, itu kan pas lagi Pak, yang di sini udah jelas Siapa yang gunakan? Nah ini dari dalam sih Pak. Sama pembuangan air chiller, pendingin dari mesin itu aja.
Kalau misalnya ada iya iya baru dibikin. Jadi ini sumbernya dari air cuci. Air cuci Berarti pertukaran airnya juga dicuci. ada barang masalah gitu nanti mau kita analisa apa bisa ada kita. Setelah produksi itu kan ada tiga ada Air itu kalau dicuci bapaknya kan ini. Karena dia air putih, bukan air yang dimasukin dalam. ini nanti pabrik iya bening-bening gitu Pak. Nah kalau yang recycle kan tadi sama nih kayak gini iya Itu bahannya sama, cuma bentuknya beda tuh Pak. iya sebenarnya kandungan materialnya sama iya ini ori Ori. jernih kan dia iya Iya, jadi ini menandakan bahwa tidak ada Aktif, unsur Pak. kimia di dalam. Kita tidak ada unsur kimia. Tidak ada kimia apapun di dalam. nggak ada tambahan lah Hanya ini sama ini ada bahannya. Campur ya? sama pewarna Iya. sih Iya, yang lain nolak harus. karena material ini juga dari vendor kita harus punya sertifikat world grade dari mereka kalau enggak kita juga tolak Pak ini jadi ini misalnya kode apa barang jumlahnya satu palet 1 ton siapa sih operator gitu ini jadi satu produk kan udah campur yang udah di mixing yang udah kita mix iya ini yang diproduksi Pak nah. Ya itu cetakannya Pak, mall cetakannya. Bukan kompetisi ya? Bukan, itu beda-beda. Itu berarti lagi quality control kita inspeksi produk. Nah, itu proses masuk ke dalam itu proses pemanasan ulang aja. Oh, kalau untuk yang udah produk ini, kalau yang udah kan kita ada tesnya pakai dengan dia air oh iya. Berarti sebelum dia iya kita udah bisa. Jadi sebelum dia produksi kita sudah banget. Iya, kita jadi kalau misalnya dia ada iya nempel gitu. Ini dia dari Roti Chemical. Data kita pakai. Jadi bukan buat kita bahannya. Bukan. Kita tinggal itu langsung kontak sama airnya. Kalau gawat itu nanti kan yang lain tadi lagi ya. Ini apa? Ini untuk Pak. Iya. Ledaknya pakai di sana. Oke, pakai di sana tadi.
Total. Sama dianakkan Kerjanya panasin, terus di kalau udah dipegang nih, iya. boleh masuk. Kalau udah dibuang aja pak. Nanti Nanti ada tim yang ngambilin, bisa ada reject produk. itu udah masuk reject produk. Harus steril ya. Iya pak. Mantap. Mantap sekali ya. Panjang ini dia bang ya. Sekretaris ya dan tim dari Dinas Lingkungan Hidup, kami memenuhi janji dengan masyarakat yang berada di lingkungan juga tentang keberatan pembangunan pabrik di wilayah mereka, Kebun Lada Lingkungan Hidup. Saya mau melihat aktivitas pabrik itu, janji saya akan melihat limbah apa yang dihasilkan pabrik ini dan apa-apa yang menjadi dampak bagi masyarakat di sana yang mungkin yang selama ini mereka keluhkan. Ya, yang mereka komplain itu apa-apa itu. Hari ini mudah-mudahan sudah mulai terjawab. Nanti kita akan adakan pertemuan dengan masyarakat, tidak ngecap. Ini yang sebenar-benarnya. Ya, saya menunggu hasil juga dari Ibu Sekretaris yang sekaligus sebagai kepala laboratorium untuk memeriksa tadi air yang dimiliki itu. Supaya saya juga melihat bahwa benar-benar air itu juga dalam kondisi yang layak. Saya pikir itu. Untuk sampai dengan saat ini akan dikeluhkan oleh masyarakat. Mereka mengeluhkan, mereka itu adalah petani penangkap di sana, sudah 40 tahun nenek mereka sudah merintis itu. Mereka khawatir pabrik plastik ini nanti akan menimbulkan limbah. Limbah itu akan meracuni tanah mereka sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan hal-hal seperti itu. Bisnis mereka itu dari turun-temurun. Itu yang mereka khawatir. Itu yang perlu kita jelaskan nanti, kita cerdaskan mereka. Tidak ada kebohongan di situ. Harus jelas, harus transparan ya. Gitu, Artinya Pak, dalam penjelasan nanti Bapak akan berbicara by data. kita bicara by data, bila perlu kita undang ini di sana manajer-manajer ini juga untuk ya by data. Saya sudah berkunjung langsung, saya lihat langsung, saya menunggu referensi hasil dan sebagainya, nanti akan saya kumpulkan lagi data-data yang diberikan. Kita jawab semua itu. Apa yang menjadi persoalan? Jangan kita menerima informasi yang sebenarnya tidak ada. Itu yang perlu kita luruskan. Saya pikir itu. Tidak ya? Pak, mohon izin Pak, Ya. ini dari perusahaan PT Basindo. Ini ada yang pasti. Oke Pak. Dengan Bapak siapa? Saya pilih. Bapak Firman. Dari pihak perusahaan Pak. Kita mendengar adanya keluhan masyarakat tentang pembangunan pabrik plastik di lingkungan 3 Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Bogor Utara, Kota Iya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang ada di sekitar? Baik, yang pertama saya merasa wajar ya, jika ada masyarakat yang keberatan terhadap satu pabrik berdiri di lingkungannya. Saya juga merasa itu adalah keluhan yang wajar, apalagi dengan pengetahuan mereka tentang pabrik yang belum tentu benar. Kenapa? Saat mereka mendengar kata pabrik, yang ada di benak mereka itu adalah satu bangunan produksi yang mengeluarkan asap kebul, hitam pekat, kemudian limbah cairnya beredar di mana-mana yang bisa merusak. Itu adalah gambaran mereka karena mereka belum tahu. Kemarin hari Rabu, tanggal 21
saya menjelaskan ke mereka, ini loh pabrik kami, ini yang kami lakukan, semuanya terang benderang dan jelas, tidak ada limbah asap, tidak ada pencemaran udara. Air yang kami gunakan adalah air untuk sanitasi, dan itu pun kami filter, ya kami filter lagi, filterisasi sehingga aman kita gunakan kembali. Kami juga mengundang mereka, jika mereka ragu, kami undang mereka untuk berkunjung ke pabrik kami. Silakan, ya silakan bapak-bapak ibu sekalian datang, kami fasilitasi, kami persilakan lihat apa yang terjadi. Nah pada kesempatan itu memang secara umum masyarakat menyampaikan, oh ternyata beda dengan gambaran saya tentang pabrik. Ya, sebagian besar mengatakan itu, tapi ada beberapa yang memang masih khawatir terhadap dampak dari usaha mereka, yaitu pembibitan. Nah mereka ingin ada pihak lain yang memberikan penjelasan terkait itu untuk menjawab ke keluh kesahnya atau kekhawatirannya. Saya sangat berterima kasih sekali ada tim dari Dinas Lingkungan Hidup yang datang. Berarti ini pucuk dicinta ulang tiba. Saya sudah menjelaskan dari sisi pihak perusahaan. Ya mungkin orang bisa berpikir itu kan bisa-bisanya perusahaan. Tapi sekarang dengan adanya tim dari Lingkungan Hidup, itu memperkuat lagi apa yang saya sudah terangkan di masyarakat kemarin. Saya yakin betul kalau nanti ternyata sudah dilakukan penjelasan dari tim yang kompeten, mereka akan merasa atau bisa menerima dengan satu lagi Pak. Jadi kehadiran kami di sana sepenuhnya untuk tujuan yang baik, ya, untuk memberikan manfaat. Tidak ada sama sekali tujuan kami untuk merusak bisnis mereka, tidak, sama sekali tidak ada. Dan itu sudah saya sampaikan ke mereka. Saya rasa itu. Mungkin kita tutup wawancaranya untuk kita lanjutkan dulu kita Pak. Ya, satu poin. Baik, silakan. Berikut dengan hasil dari rekomendasi kita. Boleh, silakan. Silakan. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama.